Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut di video lanjutan dari membuat web keuangan menggunakan filamen. Sekarang kita saatnya setelah kemarin sudah membuat statistik, ya, sekarang kita saatnya membuat chart ya teman-teman ya. Chart yang pengen bayangan saya kayak gini chartnya. Jadi nanti ada chart pengeluaran sama chart pemasukan. Jadi nanti akan di per bulan aja ya. Per bulan itu ntar lah kita lihat ada beberapa kayak apa sih yang sudah disediakan filamen sambil jalan aja nanti gitu sesuai dengan yang ada di tutorialnya. Nah, yang pertama teman-teman harus copy ini ya, copy ini dulu perintahnya, kemudian jalankan di terminal. Nah, kemudian mungkin saya lupa nih. Jadi sintaks ini adalah sintaks untuk membuat widget berupa chart ya, namanya blog post chart. Nah, tapi di sini hampir aja saya ikutin. Copy ya. Kemudian saya pengen bikin jangan blog post, tapi saya pengen bikin namanya pengeluaran atau expense ya. Expense chart. Oke, kemudian ini biarin aja kosong. Kemudian di ini aja admin panel, kemudian dia suatu line ya, line chart ya. Saya pengen line chart. Oke. Nanti dia akan bikin di sini teman-teman, expense chart ya. Ada expense chart. Nah, dia akan otomatis bikin seperti ini. Kita coba refresh di halaman. Nah, di halaman sini ya teman-teman. Tuh, dia expense chart. Jadi tampilannya seperti ini. Kenapa? Kenapa ini ada di bagian atas? Karena dia kayaknya urutan. Nanti kita coba explore ya. Kenapa dia bagian di atas? Kita coba dulu nampilin datanya. Nah, kita kan belum ada data nih. Nah, kita coba copy paste ini aja nih. Copy yang ada di halaman dokumentasi widget chart ya, teman-teman ya. Di sini dokumentasinya. Silahkan akses di dokumentasi di widget ya, di bagian widget, kemudian chart widget. Kita copy dulu nih di sini. Copy. Kemudian paste di bagian returnnya saya ini juga, returnnya saya replace. Kita coba kayak apa hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh. Ya. Jadi dashboardnya di bawah, chartnya di atas. Oke. Coba ya, kalau misal ini saya rename nih namanya nih jadi apa ya? jadi X ya atau Z lah. Saya agak curiga. Oh iya, jadi dia sesuai dengan penamaannya teman-teman ya. Mana dulu yang dipanggil gitu ya. Mana dulu yang dipanggil berupa abjadnya nih. Jadi urutannya itu berupa abjad. Udah nggak apa-apa. Ini ada chart. Oke, kita tambahin X aja lah ya. Atau W deh, biar itu widget gitu loh. Widget. Nah, ini aja deh, widget expand chart gitu ya. Widget biar namanya disamakan nih. Nah, chart. Nah, chart di sini ya. Jadi dia akan sesuai dengan urutan abjadnya. Di sini saya ganti pengeluaran, judulnya saya ganti menjadi pengeluaran. Nah, pengeluaran. Kemudian pemasukan. Kita buat lagi teman-teman. Perintah yang tadi, kita copy aja. Ini ya, copy ya. Kemudian jangan lupa depannya itu ditambahin widget. Oke. Widget income chart. Oke, line chart juga. Nah, widget income. Nah, ini kayak apa nanti hasilnya? Seperti ini. Nah, ada chart. Cuma namanya kan masih chart. Ini income berarti kan pemasukan. Oke. Kemudian kita coba lagi copy aja datanya di sini biar muncul dulu tampilannya gitu. Oke, biar muncul dulu. Nah, sama, datanya sama. Sekarang kita pengen data yang ini benar-benar data live dari database yang kita inginkan. Teman-teman scroll ke bawah dokumentasinya. Silakan detailnya dokumentasinya dibaca sendiri. Ini untuk warnanya, coba ya. Saya warnanya ganti nih di sini. Misalnya dia sukses. Double S. Kayak apa hasilnya? Hijau ya. Berarti kan kalau pengeluaran itu kan danger ya. Nah, karena kita udah kemarin udah sepakat pengeluaran itu merah, kemudian pemasukan itu hijau. Income-nya jadi
sukses ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada per bulan. Nah, kita coba lihat ke bawah lagi. Kemudian nih, kita akan membuat chart yang terhubung dengan Eloquent model kita, seperti itu. Nah, kerennya di Laravel Filament ini, atau di Laravel sendiri ya, itu sudah ada package namanya Laravel Trend. Teman-teman bisa explore nih tentang Laravel Trend. Laravel Trend, kalau teman-teman baca sekilas di sini, adalah langsung mengenerate tren-tren ya, data trend atau analitik dari report atau dari model. Teman-teman silakan kasih bintang ya sebagai rasa terima kasih kita kepada yang membuat ini. Jadi kita otomatis akan dapat insight dari model kita. Jadi kita cukup sebutkan mention modelnya gitu ya. Kalau sekilas nih, mention modelnya apa, nanti dia akan mengenerate total per month gitu-gitu teman-teman. Jadi kayak transaksinya seperti itu. Nah, ini between per month gitu-gitu. Oke, kita coba install dulu Laravel trendnya. Copy ya. Silakan copy, kemudian jalankan install package Laravel Trend. Ya, silakan dijalankan komposernya. Nah, ini udah terinstall di sini. Oke. Kemudian contoh. Kemudian kita langsung kebalik aja. Ya, tadi widget yang GitHub ini hanya untuk instalasinya. Kita coba untuk dokumentasi yang ada di sini, teman-teman. Kita coba copy aja ya untuk get datanya. Strukturnya seperti ini. Kita get datanya copy dari atas ke bawah ya, dari Blogspot. Kalau di contohnya di Laravel, di dokumentasinya Filament, ini adalah entitasnya adalah blog gitu, atau blog post ya, suatu postingan blog. Nah, kita paste aja yang pertama apa tadi? Pengeluaran. Kita coba yang di pengeluaran dulu, berarti expense. Di sini dipaste. Nah, oke, disamain sintaksnya, diurutkan. Nah, jangan lupa kita perlu use atau perlu mengimport si ini. Ya, use flow frame trend. Ya, nih. Karena kita kan tadi baru menginstal library baru dan kita langsung menggunakan. Jadi kita import dulu, perlu import. Kemudian jangan lupa di sini kan expense ya. Kita coba lagi di sini model transaction. Kan kita pengen ngelihat grafik pengeluaran kita gitu ya. Nah, kita coba. Nah, ini masih error karena kita belum use model, kita belum import transaction-nya. Oke. Nah, kalau kayak gini masih error nih teman-teman ya. Masih error teman-teman. Kita coba transaction class. Kita pengen errornya apa, kita coba lihat ya. Non-aggregated column, date format, oh ini. Oke, aggregated column. Apa yang bisa jumlahkan ya? Misalnya ini total pengeluaran per hari misalnya katakan ya. Pernya ini kita coba lihat di dokumentasinya nih. Ada per month, ada apa lagi nih? Per month, per day namanya, per day. Per day bisa nggak? Oke, kita coba ya. Oh, tetap error nih. Kita coba query-nya transaction between group date order. Baik teman-teman, jadi di sini itu ada beberapa kesalahan yang sudah saya cek tadi. Jadi di sini kan kenapa di bagian yang expense ini, ya expense ini kita ada error nih seperti itu. Padahal ya kalau kita ganti kategori tadi biasa kok. Nah, yang pertama kita seperti ini teman-teman, panggil transaction. Kalau yang tadi kan kita pakai kelas ya, kalau di dokumentasinya ini dia pakai model terus kelasnya gitu ya. Nah, karena kita di dalam model transaction itu sudah ada scope expense, kita bisa manfaatkan itu. Jadi manggilnya adalah transaction (2.2) expense. Nah, oke, kita simpan. Nah, tapi di sini kenapa kok jadi error seperti ini gitu. Ini saya juga tadi agak lama nyari bugnya apa karena lumayan membingungkan juga. Ternyata nggak kepikiran di tabel transaction ini kita pakai kolom date namanya. Nah, ternyata date ini, keyword date ini sudah dipakai oleh si Laravel Trend.
Ya. Intinya dia tabrakan lah. Nah, sekarang saya pengen date ini saya ganti menjadi date transaction gitu, underscore transaction, biar nggak sama dengan keyword yang ada di Laravel trend. Makanya di sini kita buat suatu migration ya. Nah, gini teman-teman sintaksnya, teman-teman silakan. Nah, saya clear dulu deh. Nah, sintaksnya seperti ini, PHP artisan migration rename date in column date column in transaction table dash dash table transaction ya. Ini kita akan membuat suatu migration baru ya, migration baru di sini ya untuk mengubah nama database-nya. Ini kemudian table namanya rename column. Nah, jadi dari date menjadi transaction. Nah, terus ini jangan lupa ini tabelnya transactions ya, pakai S ya, transactions. Nah, pakai S juga di sini. Nah, ini tinggal dibalik nih, teman-teman. Oke, date transaction itu menjadi date gitu ya, bagian bawahnya. Titik koma, titik koma. Sip. Ya, sebentar, saya hapus dulu di sini ya, karena tadi saya sudah jalanin migration. Sorry, tapi ini langkah ini nggak usah diikutin teman-teman. Ya, anggap aja yang tadi jangan diikutin. Oke, nah transaction kan masih dead ya teman-teman ya. Nah, di sini kita buat suatu file migration untuk mengubah nama tabelnya. Tinggal PHP artisan migrate. Nah, sudah jalan. Di sini maka date transaction ini sudah ada typo teman-teman. Transactoin. Ini harusnya transaction. Oke, ini filenya saya ubah aja ya, teman-teman ubah. Teman-teman bisa ubah di sini langsung ya, teman-teman ya. Daripada kita bikin transaction baru, yang penting ini di sini udah sama, transaction, kemudian di sini diubah manual aja, change transaction ya, typo. Oke, anggap ini udah jalan. Nah, setelah di refresh teman-teman, itu sudah jalan. Kita udah bisa karena date yang tadi udah nggak bertabrakan. Di sini dia menggunakan keyword date dan tabel kita sudah tidak ada kolom date. Nah, makanya dia bisa jalan nih. Pengeluaran bisa tahu nih, kan? Bisa tahu di tanggal berapa dia ada pengeluaran seperti itu. Nah, di sini saya nggak mau jumlah nih, saya maunya total pengeluarannya bukan count-nya, berarti tinggal summarize amount. Sip. Nah, ini ada pengeluarannya teman-teman. Nah, pengeluaran di tanggal sekian ada sekian. Nah, seperti itu. Tapi ini dia masih menuliskan dari tanggal 1 sampai tanggal akhir tahun karena keyword di sini kita start of year sama end of year gitu loh. Jadi tanggal 1 Januari sampai nanti akhir tahunnya seperti itu. Nah, nanti kita akan ubah. Yang penting sekarang kita coba ke yang income dulu. Income dulu kita coba copy paste copy paste ininya. Dari sini copy, kemudian paste di sini teman-teman, widget income kita hapus. Nah, expenses ini kita ganti jadi income. Nah, kemudian ini pemasukan. Refresh, jadi error karena kita belum panggil semua dependensinya ya. Kita copy ini dari ketiga nih, use, kita copy ke sini. Kemudian refresh. Income, pakai S incomes. Jadi teman-teman ya, jadi tanggal gajian itu ada di pemasukan per hari ada 5 juta nih. Jadi pemasukannya di tanggal 1 Mei itu 5 juta. Nah, seperti itu ya, kita akan tahu nih. Nah, kita pengen nanti akan ada filter. Kita tambahin filter di bagian atas teman-teman. Jadi nanti bisa pilih tanggal dan tanggal itu akan dashboard ini akan menyesuaikan tanggal itu. Oke, kita jumpa lagi di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.